Oke, halo semuanya. Jadi langsung aja di tengah geluduk yang luar biasa ini, kita akan belajar tata nama gitu ya. Jadi tata nama senyawa itu adalah materi yang ada di paruh semester genap ini. Oke, langsung saja. Jadi penjelasannya pastinya tidak akan sama dengan yang di kelas karena menyesuaikan audiens. Yang jelas untuk tata nama ini lumayan agak panjang, jadi silakan dinikmati mungkin per partnya. Oke, kalau misalnya kedengeran suara apa thunder gitu, itu abaikan aja. Pokoknya anggap aja nggak ada gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi tata nama senyawa gitu ya. Nah, tata nama senyawa ini memang apa namanya, nggak terlalu sulit sebenarnya, oke. Cuman memang satu butuh apal, kedua butuh banyak berlatih, gitu ya. Jadi kombinasi dua itu akan memberikan pemahaman yang jauh lebih baik, gitu ya. Kuncinya cuma dua itu, banyak apal, banyak berlatih. Dah, gitu aja. Oke, di sini karena yang dimaksud tata nama senyawa adalah dari senyawa, maka kita bedain dulu tata nama senyawa ini dengan senyawa yang sudah kita kenal, yaitu senyawa dari ikatan ion dan senyawa dari ikatan kovalen. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ada dua part lah istilahnya. Oke, secara garis besar. Nah, ion itu sendiri nanti bisa dibedakan menjadi beberapa skenario gitu. Saya mungkin menyebutnya skenario, di mana yang pertama adalah eh, skenario simple gitu ya, atau basic gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah skenario polyatom. Kalau skenario tiga adalah multiple Bilox gitu. Jadi ada tiga. Ini pakai bahasa yang tidak ada di mana-mana sebenarnya, ya Bilox lah ya. Oke. Dan untuk kovalen itu tidak ada skenario-nya, ya emang udah simple. Cuman kalau bisa saya bilang itu cuma ada satu, kita hanya akan bahas senyawa kovalen biner. Ya, oke. Kira-kira kayak gitu untuk apa namanya? Untuk tata nama senyawanya. Nah, untuk biar gampangnya kita coba ikutin sedikit di PPT-nya. Oke. Ya. Jadi ini adalah PPT-nya. Eh, Sebelumnya kalian juga udah lihat gitu ya. Nah, di sini kita akan coba masuk ke yang pertama, di mana yang pertama ini adalah senyawa dari ikatan ion. Senyawa dari ikatan ion itu memang mengharuskan kita mengerti apa namanya, ada logam atau non logam, gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa saya tulis, kok logam ya, senyawa ion. Nah, jadi senyawa ion itu bisa di apa namanya, bisa dicirikan dari adanya logam dan non logam, kan gitu. Nah, logam ini adalah golongan 1A, 2A, sampai 3A. Nah, jadi kemungkinan besar hanya ada tiga golongan aja yang akan terlibat di senyawa ion ini. Untuk non logam yang dipakai itu 5, 6, dan 7. Jadi hanya tiga juga golongan. Jadi masing-masing tiga. Nah, di sini maka bisa dibilang logam itu dia kan senang untuk melepas ya. Sedangkan non logam itu senang untuk menerima. Menerima apa atau melepas apa? Ini elektron, gitu ya. Saya tandain set, iya. Nah, kayak gitu. Jadi apa namanya? Di sini itu dia senang apa namanya? Melepas atau menerima tergantung dia logam atau bukan. Nah, kunci terbaik untuk tahu dia logam atau bukan adalah tahu golongannya. Jadi pastikan kalian bisa menentukan golongan, atau cara paling gampang adalah apal. Iya, itu dia cara paling gampang. Lebih gampang ngapalin daripada mencari cara yang lain. Simpelnya itu. Oke. Nah, terus kemudian
Di sini untuk logam setelah melepas, maka ia akan jadi ion positif kan gitu ya. Ion positif. Sedangkan untuk non logam akan jadi ion negatif kan gitu. Nah, ion positif itu disebut juga dengan kation. Sedangkan ion negatif disebut dengan anion. Nah, ini adalah apa namanya? Konsepnya. Nah, yang perlu kalian pahami bahwa dalam pembentukan ikatan ion antara ion positif dengan ion negatif, ketika mereka saling berikatan, maka harus netral, kan gitu ya. Kalau tidak netral, maka tidak terbentuk ikatan. Gitu. Jadi simpelnya sih begitu. Nah, gimana masalah ini jadi apa namanya atau persoalan ini bisa jadi aturan di tata nama? Kita sambil lihat di PPT-nya. Oke. Nah, ini dia. Jadi di sini ini udah ketahuan banget kalau ini tuh apa namanya? Senyawa ion. Tahu dari mana? Di sini senyawa ion yang tersedia itu kan terdiri dari logam dan non-logam. Logamnya ada di sebelah kiri, yaitu si Na, Mg, CaAl, sedangkan non-logamnya ada di sebelah kanan, yaitu Cl, O, Cl, dan O. Jadi ada itu. Dan untuk namanya, ini ada di sebelah kiri itu untuk logam, dan di sebelah kanan untuk non-logam. Jadi memang secara, apa namanya, secara gampangnya, eh, di sini logam itu selalu ditaruh di awal, duluan, gitu ya. Barusan duduk lagi, nggak apa-apa. Agak deg-degan, tapi ya kita tetap selai. Natrium klorida, magnesium oksida, kalsium klorida, dan aluminium oksida. Nah, di sini kata yang disebut duluan itu dari logam, dan kata yang disebut belakangan itu non logam. Makanya secara kaidah, maka logam sama non logam itu disebutkannya duluan logam. Yang kedua, di sini biasanya sih logam itu belakangnya gini ya, tapi nggak selalu. Dan untuk nah ini yang paling penting, di akhiran non logam itu biasanya dia berakhiran ida. Saya ambil contoh di sini klor. Klor itu kan nama aslinya klorin, dia akan disebut sebagai klorida. Terus untuk oksigen dia disebut akan oksida. Nah, unsur-unsur lain nanti kalau ditaruh di belakang dia juga akan diberi akhiran ida. Contoh misalnya fluorin akan jadi fluorida, terus bromin akan jadi bromida, nitrogen akan jadi nitrida, terus sulfur akan jadi sulfida. Sulfur itu belerang ya. Terus kemudian ada lagi misalnya fosfor akan jadi fosfida. Jadi kayak gitu. Agak motong-motong dikit tapi masih terdengar masuk akal, gitu ya. Jadi polanya seperti itu. Jadi yang pertama tadi logam di awal dan non logam di akhir, terus kemudian dia pakai akhiran ida untuk akhiran di apa namanya di non logam. Terus kemudian yang berikutnya adalah dia ini, kalau kita lihat NaCl sama CaCl2 itu kan jumlah klornya itu berbeda, tapi namanya itu tetap sama-sama klorida. Jadi di sini di senyawa ion ini tidak berpengaruh jumlahnya atau jumlah itu tidak disebutkan. Walaupun klornya itu ada 10, tapi kalau dalam senyawa ion maka klornya tidak akan disebutkan kayak gitu. Oke. Jadi caranya kayak gitu untuk apa namanya senyawa ion. Nah, sebagai contoh misalnya seperti ini adalah NaCl, maka kita harus pisahkan dia dari logam sama non logam. Nah, di sini butuh kemampuan menebak gitu ya. Logamnya yang mana? Kalau di sini dalam NaCl logamnya itu adalah si Na dan si Cl. Jadi seperti ini. Nah, cara namainnya gimana? Sebenarnya gampang kalau cuma namain. Jadi natrium sama klor itu tinggal dikasih akhiran ida di bagian belakang. Jadi ini natrium klorida. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi gampang banget kok kalau untuk ion. Kalau cuma ngasih nama itu gampang. Ini natrium klorida. Contoh lagi misalnya CaCl2. Ini gimana cara namainnya? Gampang. Kamu pisahin aja Ca sama 2Cl. Karena kan Cl ada 2 ya. Terus kemudian untuk Ca-nya sendiri diberi nama kalsium dan Cl-nya sendiri itu diberi nama klorida. Aslinya klorin tapi karena dia dikasih akhiran ida jadi klorida. Oke, jadi namanya adalah kalsium klorida. Oke, kayak gitu. Ini adalah kalsium klorida. Sejauh ini masih gampang, karena emang ini ya level 1 sih. Oke. Nah, lanjut. Kalau misalnya udah, maka kita akan coba bahas salah satu aja
Mungkin 2 juga nggak apa-apa. Saya akan coba bahas Na2O sama mungkin MgCl2 ya. Oke, itu caranya gimana? Apakah gampang apa susah gitu ya. Nah, apa tadi ya? Na2O sama MgCl2 ya. Oke. Jadi yang pertama contohnya adalah Na2O. Ini gampang banget. Kamu tinggal Na plus O kan gitu. Ini kan udah pasti Na sama O kan gitu. Nah, terus kemudian Na-nya ada 2 gitu ya. Nah, ini tinggal dikasih nama. Na itu kan kalau di tabel periodik namanya natrium. Sedangkan O itu adalah oksigen, tapi karena versi di belakang jadi natrium oksida. Kayak gitu ya. Oke. Terus kemudian untuk nomor 2 misalnya MgCl. Nah, ini juga sama, ini gampang banget, Mg plus Cl. Karena Cl-nya di sini ada 2, maka kita kasih angka 2 di sini. Oke, terus tinggal kita kasih nama, ini adalah magnesium, terus ini adalah klorida. Oke, kayak gitu ya. Jadi magnesium klorida, gampang, kalau ngasih nama doang. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah seperti ini. Ini kan kalau ngasih nama gampang ya, kayak gitu ya. Nah, ketika diubah dari nama menjadi rumus molekul, ini yang jadi agak membingungkan. Oke, kita contohin natrium oksida sama kalium sulfida deh. Oke. Jadi konteksnya adalah dia diberi tulisan natrium oksida. Nah, kalau konteksnya seperti ini, sebenarnya kalau misalnya kita mau langsung nebak aja, natrium itu kan Na, sedangkan oksida itu O, oksigen gitu. Maka jadinya adalah NaO. Nah, sayangnya ini tuh tidak tepat. Nah, karena natrium oksida yang benar adalah Na2O. Tuh. Jadi emang Na sama O, terus kemudian ada Na apa? Oh iya, sorry, belum dituin. Nah, ini. Jadi natrium oksida itu Na sama O bisa dikasih langsung NaO gini seperti ini. Tapi ini ternyata salah. Jadi yang benar adalah Na2O gitu. Jadi kalau kita cari di literatur pasti natrium oksida itu Na2O. Nah, kenapa seperti itu? Kok bisa ada muncul angka 2-nya di sini? Nah, inilah pentingnya kita memahami bahwa memang ion itu terbentuk dari kation dan anion, atau ion positif dan ion negatif. Caranya seperti ini. Pertama, Na itu kita cari originalnya dia itu golongan berapa. Kalau kita lihat di tabel periodik, dia itu golongan 1. Nah, di sini gampangnya gini. Kalau golongan 1, 2, 3, itu kan dia melepas ya. Dia akan jadi ion positif 1, 2, dan 3. Jadi kalau ditanya golongan 3A berarti plus 3, golongan 2A berarti plus 2 gitu. Oke, semoga Anda tidak melewatkan info yang ini. Na plus. Terus kemudian yang ini adalah O berapa gitu. Nah, kalau satunya plus berarti satunya adalah minus. Nah, kalau misalnya udah ketemu golongan berapa, baru kita cek. Dia kan kalau misalnya oksigen itu kan golongan 6 gitu ya, golongan 6A. Nah, golongan 6 ini buat bisa jadi 8, itu kan butuh 2 elektron. Maka dia akan saya kasih 2. Atau versi gampangnya gini aja. Kan kalau yang non logam itu cuma 5, 6, 7. 5, 6, 7 itu kamu harus nambahin angka berapa biar jadi 8. Gampangnya kayak gitu. Kalau 5 berarti butuhnya 3, jadi min 3. Kalau 6 berarti butuhnya 2. Kalau 7 berarti butuhnya cuma 1. Jadi untuk non logam 5, 6, 7 nyampe angka 8 butuh berapa. Nah, kalau udah, maka ini kita bisa tambahin. Nah, sebelumnya kan pakai cara yang panah-panah gitu. Tapi sekarang saya kasih cara yang sedikit lebih simpel. Maka kamu perhatikan bagian muatannya aja. Atau ini berapa sebenarnya. Oke, di sini itu adalah angka 1. Ya, plus 1 ya, ini ya. Terus ini adalah min 2. Sekarang ditukar. Jadi sekarang yang 1 ini akan jadi miliknya O, yang 2 akan jadi miliknya si Na. Jadi tukeran. Maka tulisannya jadi seperti ini. Ini tukeran ke sini, jadi 2. Ini 1 ke sini, jadi nggak usah ditulis. Jadi bentuknya adalah Na2O. Gitu caranya. Nah, namanya adalah natrium oksida.
Jadi kita harus ngelihat origin dari si senyawa ionnya. Contoh yang lain misalnya kalium sulfida. Ini kan saya nggak usah nungguin kan. Anda kan kalau mau dengerin kan tinggal pause aja gitu. Kalau mau berpikir dulu gitu ya. Saya mah langsung aja ya. Gluduk men. Oke. Kalium sulfida. Oke. Nah, kalium sulfida itu sebenarnya kalau mau di apa versi gampangnya itu sama kayak tadi. Cukup K sama S. Apakah langsung jadi kalium sulfida atau KS? Jawabannya adalah enggak. Gimana caranya kita cek dulu originalnya dia. Jadi kan kalau misalnya K itu golongan satu a maka dia akan jadi plus. Sedangkan S dia golongan 6A, maka dia akan jadi 2-. Kenapa K itu golongan satu jadi plus? Karena kalau golongan satu itu dia cukup melepas satu aja. Kenapa S jadi 2-? Karena ketika dia golongan 6, maka dia butuh 2 lagi untuk bisa jadi 8. Jadi kayak gitu. Nah, ini tinggal dilakukan silang-silang saja. Jadi K sama S. Nah, angka 2 menjadi ini miliknya K, terus kemudian angka 1 miliknya si S. Udah kayak gini doang. Oke, gampang kan? Jadi kita cukup apa namanya? eh, bikin apa ya istilahnya ya? Originalnya dari senyawa ion. Overall kayak gitu. Dan ini level 1. Jadi ini istilahnya yang skenario pertama. Oke. Jadi gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke skenario kedua. Di skenario pertama, originalnya adalah gimana kita memberi nama senyawa itu ion dari logam dan non-logam atau kation dan anionnya. Yang jadi masalah adalah tidak semua ion terdiri dari satu atom. Jadi ion itu ada juga yang lebih dari satu atom. Contohnya seperti ini. Ini namanya adalah ion sulfat. Nah, apakah ini terdiri dari satu atom? Literally enggak. Ini kan ada S, ada O, dan ini jumlah O-nya aja nggak cuma satu, tapi ada 4. Berarti total-total ada 5 buah atom di sini. Ini namanya sulfat. Terus OH, NO3-, hidroksida, nitrat, segala macam. Itu ibaratnya kayak kita tuh mungkin saya gampangnya menyebutnya paket lah. Kalau misalnya kita apa namanya beli ke Hokben gitu ya, kan ada istilahnya namanya paket ABCD kalau nggak salah ya. Mana ya? Kita cari ada Hoka Hemat, ada paket ABCD kalau nggak salah, ada paket A, paket B. Nah ini saya coba kutip ya. Nah ini, bisa nggak ya? Bentar. Nah ini dia. Nah, kecil banget lagi. Ya, kita gedein dikit, walaupun nggak jelas, tapi nggak apa-apa. Lah, boomer lah ya. Nah, ini bisa kamu lihat, kalau misalnya, apa namanya, paket A, B, C, D, ini mungkin A ini ya. Ini B, ini C, ini D. Itu dia punya komposisi yang beda-beda. Misalnya paket A ini kalau saya lihat, ini ada nasi, terus asinan, terus ini oseng-osengan ayam atau daging, nggak tahu saya. Terus ini ada nuggetnya 3 nih kalau tulisannya nih. Apa 2 ya ini ya? Pokoknya segitulah, ini nugget pokoknya. Nah, jadi ini adalah disebut paket A. Ketika nasinya itu nggak ada misalnya, maka sisanya ini bukan paket A. Kan gitu. Nggak tahu paket apa namanya kalau di Hokben. Tapi yang jelas ini bukan paket A di Hokben. Misalnya atau yang dibeli cuma nasi, asinan, sama oseng-oseng daging, ini juga tidak disebut paket A. Namanya paket A harus lengkap segini. Paket B harus lengkap segini. Tidak boleh berkurang salah satu. Nah itu, jadi cara pandangnya adalah ini, ion-ion yang dia ribet itu tadi, itu bentukannya memang kayak paketan. Jadi memang lebih ribet. Kenapa? Namanya beli paket itu jadi lebih susah bawanya, ribet ngitungnya, segala macam. Ya sama lah kayak gitu. Makanya kalau misalnya untuk apa namanya ini, maka perlu di apa istilahnya ya?
perlu dimengerti juga kalau ini bentuknya aneh. Nah, ini dia. Nanti kalau kurang bisa di itu aja, bisa di scan aja di sini. Nah, di sini ada anion poliatom. Anion poliatom ini adalah daftar ion-ion negatif yang bentuknya aneh-aneh ini. Dan ini ada namanya, gitu ya. Jadi itu ada namanya dan emang apa istilahnya ya? Dia itu udah jadi satu paket. Jadi kalau misalnya kita ngapalin PO4 fosfat, maka harus sekalian sama muatannya 3-min. Nah, ini PO4 3-min namanya fosfat. Kalau tidak PO4 3-min maka bukan fosfat. Contoh misalnya PO2 misalnya. Wah, itu bukan fosfat, nggak tahu apaan. PO4 tapi misalnya cuma 2-min. Wah, itu juga bukan fosfat karena fosfat itu cuma PO4 3-min. Kayak gitu. Nah, yang paling penting adalah gimana cara pakainya. Kalau cuman nebak nama, itu juga menurut saya tuh gampang ya. Oke, kita langsung praktek aja. Misalnya di sini saya punya K2SO4 di sini ya. Nah, saya mungkin di sebelah paket Hokben ini. Ya, K2, oke kasih nomor lah. K2SO4. Gimana caranya? Pertama, kita harus tahu dulu dia itu paketannya kayak apa. Clue dari saya, biasanya yang namanya paketan itu terdiri dari yang plus sama yang minus. Gampangnya gitu. Pokoknya selalu senyawa ion tuh pasti ada yang plus sama yang minus. Nah, yang kalian familiar sebagai plus itu memang biasanya sendirian. Ini plus nih. Jadi ini tuh literally terdiri dari K dan SO4. Nah, bagian ini memang yang agak tricky. Jadi kalian harus bisa misahin mana yang paket, mana yang bukan. Nah, K2SO4. K2SO4 itu terdiri dari K dan SO4. Kalau misalnya kita lihat di tabel, maka SO4 itu namanya adalah sulfat. Kalian bisa lihat tabel yang tadi itu. Dan K itu adalah kalium. Jadi ya sama kayak tadi, cara namainnya tuh gampang. Ya tinggal kalium sulfat itu udah beres, nggak ada sulit-sulitnya gitu ya. Oke. Terus misalnya nih kalau apa namanya? Ini no kalium sulfat kan. Nah, ini CaOH2 kan gitu ya. CaOH2 kalau misalnya dikasih nama. Nah, ini nomor 2 CaOH2. Ini kan literally cuma Ca dan OH gitu. Jadi emang harus tahu paketannya tuh OH. Ada berapa OH-nya? Ada 2, karena dia dikurungin. Pak, kenapa harus dikurungin? Oke, sekarang coba kalau kita nggak kurungin. Ini tuh ibaratnya, kalau beli paket Hokben, kamu beli 2 paket, tapi yang dikasih 2 kali itu cuma nasinya doang. Misalnya mau beli paket A, terus kemudian sama kasirnya cuma dikasih paket A dan tambah satu nasi lagi. Nah, itu mah namanya bukan 2 paket dong. Itu mah satu paket plus tambahan nasi kan gitu. Ini juga sama. Ini mah bukan 2 paket, tapi satu paket plus tambahan H. Karena di sini yang jadi 2 kali itu cuma H-nya doang. Sedangkan maksudnya di sini OH-nya yang 2. Gitu. Makanya kenapa kita kurungin. Gitu ya. Nah, ini juga sama, cara namainnya gampang. Ca itu adalah kalsium, sedangkan OH itu adalah hidroksida. Namanya apa ya? Kalsium hidroksida, udah gitu doang. Gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya ini eh, dibawa gitu ya ke konteks senyawa ion, sebenarnya juga tidak sulit sebenarnya. Kalau cuma ngasih nama. Apa yang masalah? Kalau, nah ini, lagi-lagi, kalau misalnya yang mau ditanyain itu adalah namanya. Nah, mau dijadiin rumus senyawa. Misalnya saya punya kalium permanganat sama natrium tiosulfat gitu ya. Oke, kalium permanganat dulu deh. Ya walaupun plus minus ya, jadinya lebih gampang atau lebih sulit saya nggak tahu. Kalium permanganat. Oke. Nah, ini udah saya tulis. Jadi kalium permanganat itu kalau misalnya kita lihat tabel gitu ya.
kita lihat tabel, maka kalium itu adalah K dan permanganat itu adalah MnO4-. Nah, jadi itu udah satu paket. Kamu bisa lihat di tabel yang sebelumnya tadi itu. Di tabel tersebut itu udah tertulis permanganat udah ini dong, cuma ada satu doang. Nah, untuk K itu kembali lagi ke yang sebelumnya tadi. Jadi dia golongan berapa gitu ya. Kalau dilihat dia kan golongan satu, jadi plus, K plus. Nah, kalau udah lengkap ada plus, ada minus, udah tinggal digabung dan berlaku ritual kayak tadi, yang silang-silang. Cuman, kalau misalnya angkanya itu sudah sama, misalnya sama-sama 1, 2, atau sama-sama 3 kayak gini, itu dia udah tidak perlu mikir, jadi kamu nggak perlu pusing, deh tinggal gabungin aja. Ini nggak ada silang-silang, Pak. Ya nggak ada, orang dia kan angkanya sama gitu. Pokoknya kalau angka sama itu nggak ada silang-silang. Nah, kalau misalnya contoh yang lain tadi misalnya natrium tiosulfat misalnya. Natrium tiosulfat. Nah, natrium tiosulfat itu kalau misalnya mau dibikin, maka dia jadi Na. Oh ya, sorry, jangan langsung plus ya, terpusing. Na sama tiosulfat itu kalau misalnya S2O3 2 min. Nah, ini namanya tiosulfat. Na dan S2O3 2 min. Ini ya caranya masih sama. Jadi Na itu golongan berapa? Ternyata di golongan 1A. Jadi plus 1. Terus tinggal kita silang. Kita bikin aja dulu Na, terus kemudian S2O3. Nah, angka 2 ini akan jadi miliknya si Na. Kan gitu. Berarti dia di sini 2. Angka 1 ini akan jadi miliknya SO3. Udah nggak usah ditulis berarti. Gitu. Jadi dia itu kalau misalnya apa namanya ribetnya itu hanya kalau dari bagian apa itu namanya dari bagian eh, nama ke rumus molekul. Kira-kira kayak gitu untuk apa itu namanya kalau ada ion poliatom. Sisanya gimana? Sisanya sebenarnya ya overall relatif sama lah, gitu-gitu aja. Oke, nah kita lanjut ke berikutnya. Anda pause aja kalau itu, nggak usah nungguin saya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Jadi kita lihat dua senyawa berikut. Nah ini kan ada FeCl2 sama FeCl3. Nah di sini itu sebenarnya dua-duanya kalau pakai kaidah yang sebelumnya itu namanya sama-sama besi klorida. Besi klorida. Kenapa besi klorida? Karena Fe itu besi, Cl itu klorida, klorin, gitu ya. Di sini juga sama, besi dan klorida. Fe itu besi, kalau dilihat di tabel periodik. Nah, tapi kan kalau kayak gini kan nggak mungkin, karena senyawa itu kan harus spesifik ya. Jadi, kita harus bikin sistem baru yang namanya, apa namanya, melihat muatan. Jadi, kenapa harus melihat muatan? Oke, kita lihat. Apa sih yang beda dari FeCl2 sama FeCl3? Gitu ya. Oke, saya ke sebelahnya lagi nih. Nah, saya akan tulis pertama di sini. Nah, ini dia. FeCl2. Nah, yang ini misalnya warna merah. FeCl3. Apa yang literally berubah di sini? Nah, untuk FeCl2 itu sebenarnya sama-sama Fe dan Cl. Sama sih. Nah, apa yang beda? Di sini jumlah Cl-nya adalah 2. Maka saya tulis 2 di sini. Sedangkan di sini jumlah Cl-nya 3. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita mau apa? Ngitung-ngitung gitu ya. Atau pakai cara yang sebelumnya dibalik gitu ya. Kalau angka 2 ini berarti miliknya si Fe, terus di sini Fe-nya angka 1 berarti miliknya si Cl gitu. Itu juga bisa. Atau misalnya caranya seperti ini. Ini yang biar lebih pasti ya. FeCl2 itu kan dia itu berbeda di bagian Fe-nya. Kenapa satu Fe bisa punya beda Cl, ada yang 2, ada yang 3? Berarti kan Cl-nya tidak masalah. Cl itu tetap min. Kenapa? Karena di golongan 7. Nah, muatan dari minusnya di sini adalah minus 2. Ibarat manusia tuh dia tuh ngutang 2.000 gitu ya. Oke. Sedangkan di sini utangnya Cl itu bukan 2.000, tapi 3.000 karena dia ada 3. Otomatis si Fe itu bisa membayarnya berapa? Karena utangnya cuma 2.000, maka dibayarlah dia 2.000. 2.
Sedangkan di sini, karena utangnya 3.000, maka diutanginnya 3.000 atau dibayarnya 3. Ya, oke. Nah, di sini, kalau misalnya saya tuliskan muatannya, maka FE itu 2 plus. Sedangkan FE yang di bawah adalah 3 plus. Nah, kayak gitu. Otomatis, kalau misalnya di sini FE2 plus sama FE3 plus itu punya muatan yang beda, maka disitulah letak dibedainnya. Saya menyebutnya di sini itu adalah besi 3, pakai angka Romawi. Kok 3 sih? 2 lah. Nah, oke. Jadi ini besi 2, sedangkan di sini ini adalah besi 3. Nah, ini tetap klorida. Ini juga tetap klorida. Jadi di bagian sini kamu nggak bisa asal nebak Fe itu sama Cl itu udah pasti besi klorida. Kenapa? Karena ternyata besi itu punya muatannya tidak cuma satu. Nah, emang apa aja atom yang punya muatannya itu bisa lebih dari satu? Nah, ini adalah beberapa contohnya. Ada Cu, tembaga, Hg, merkuri, Au, emas, Fe, besi, Co, kobalt, Sn, timah, Pb, timbal, Pt, platina. Ini adalah unsur-unsur yang punya muatan lebih dari satu. Dia harus dicek dulu, dia muatannya plus berapa. Gitu ya. Mungkin ini kalau ada yang ribet, enggak sih. Intinya adalah sebelumnya kita nggak ngecek, cuman kalau sekarang kita harus ngecek gitu doang kok. Gitu ya. Oke. Nah, ini untuk membedakannya kita cuma menambahkan angka Romawi. Jadi kamu harus pakai angka Romawi. Jadi kalau nulis besi 3 pakai angka biasa, nah itu kurang tepat. Oke ya. Nah, jadi harusnya tulisannya besi 2 klorida dan besi 3 klorida. Gampang sebenarnya, cuman harus ngecek aja. Tadinya kan nggak pernah ngecek kan. Mau Na langsung plus 1 gitu. Nah, di sini tuh mau ngomong Fe plus 2 belum tentu gitu ya. Harus kita cek dulu. Nah, formatnya masih sama. Contoh misalnya seperti ini, AuNO3 3 kali, maka cara apa ngerjainnya atau cara contohnya masih sama juga. Nah, gimana caranya? Ya, ini berarti AU, terus kemudian ditambah paketan NO3, kan gitu. Udah gitu doang sebenarnya. Nah, di sini perlu dicek juga, ini NO3 itu min ya, dia. Nah, ini kali 3. Kenapa? Karena dia ada 3. Tuh, oke. Jadi, apa namanya, kalau misalnya dia AU plus 3 NO3 min. Nah, di sini utangnya si yang minus itu berarti minus 3. Karena kan min 1 kali 3. Berarti harus dibayar plus 3. Berarti si AU ini sendiri adalah 3 plus. Nah, jadi gitu prosesnya. Sebenarnya di sini udah gampang. AU itu emas, terus karena biloxnya atau muatannya 3, berarti kita kasih angka 3. Nah, terus ini namanya nitrat. Pak, apa bedanya 3 NO3 sama NO3 biasa? Ya nggak ada sih. Udah, emas 3 nitrat aja namanya. Terus kalau misalnya dia apa namanya dari namanya, apakah lebih susah atau lebih gampang? Nah, inilah anomalinya. Menurut saya itu tuh jauh lebih gampang. Kenapa? Karena kalau misalnya dari nama ini udah jelas banget. Contoh nih, tembaga satu oksida. Di sini kita bisa lihat tembaga, misalnya kamu cari di tabel periodik, tembaga tuh Cu, sedangkan oksida tuh O. Nah, di sini O itu kan udah pasti 2 min, karena dia itu golongan 6A. Kamu bisa lihat tabel periodik. Terus kemudian untuk CU-nya jadi berapa? Apakah ini udah ketahuan pasti? Sudah, ini udah dikasih tahu nih. Dia itu 1, berarti di sini plus 1. Kalau sininya 2, maka sini plus 2. Kalau sini 3, ya plus 3. Ini kan, angka 3 ini kan menunjukkan ini kan. Nah, tinggal dijumlah dan disilang. Udah deh, kalau udah kayak gitu, kita tulis CuO, angka 2-nya masuk sini, angka 1-nya masuk sini, jadi Cu2O. Tuh, oke, kayak gitu ya. Gampang lah pokoknya kalau senyawa ion. Jadi itu adalah 3 level dari senyawa ion. Apakah itu sulit atau gampang? Tergantung kamu hafal atau enggak. Kuncinya itu aja.
Kalau hafal, syukur. Kalau enggak, itu agak sulit sih. Tapi saran saya lebih mudah ngapalin daripada mencari cara yang lain. Oke. Ya. Nah, sekarang kita ke bagian yang ini. Ada dua senyawa antara CO dengan CO2. Nah, kalau misalnya kita ingat, maka CO dan CO2 itu sama-sama non-logam. C-nya non-logam, O-nya non-logam. Ketika ada dua non-logam, maka ini kovalen ya, betul. Kita akan ngomongin soal senyawa kovalen, gimana cara namainnya. Ini gampang banget. Nah, pokoknya cara namain ikatan kovalen itu cukup menyebutkan, ini kan harusnya nggak boleh begini kan, karena ini kan jadinya namanya sama gitu. Nah, maka kita harus bedain, apa bedainnya? Nah, kata kuncinya adalah awalan. Nah, ini. Jadi yang benar adalah karbon monoksida dan karbon dioksida. Di situ yang membedakan antara yang kiri dan yang kanan adalah jumlah oksigennya. Di kiri jumlah oksigennya cuma satu, di kanan ada dua. Satu. Jadi sekarang jumlah itu disebutkan. Pak, karbon monoksida O-nya satu, oh berarti mono. Pak, karbon dioksida O-nya dua, oh berarti DO, gitu, dioksida. Nah, ini untuk lengkapnya. Satu itu mono, dua di, tiga tri, empat tetra. Ya pasti Anda penasaran, 4 tetra anak keberapa? Tanyain aja. 5 penta, 6 heksa, 7 kita pakai hepta aja. 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, itu. Jadi angka indeks ini difungsikan sebagai awalan. Jadi ditaruhnya di depan. Contoh, misalnya nih, nitrogen kan nanti jadinya nitrida. Itu nanti kalau dikasih 5 nitrogen, berarti pentanitrida. Contohnya gitu aja. Klorin misalnya, kan dijadinya klorida. Terus ada 5 klorin, berarti pentaklorida. Kayak gitu. Oke. Nah, sedikit disclaimer, nanti untuk angka indeks 1 di awal, itu nggak usah dipakai. Ntar kita kasih contoh. Kayak gini. Jadi kalau karbon monoksida, pakai cara yang aturan tadi, mungkin bisa disebut monokarbon monoksida. Tapi terdengar tidak efisien dan tidak enak, maka cukup disebut karbon monoksida. Jadi mono itu kalau di awal nggak perlu dipakai. Tapi kalau untuk yang awalan lain, di tri itu dipakai. Cukup mono aja yang nggak dipakai. Oke. Contoh misalnya seperti ini, N2O4, ini gampang banget ya. N2 itu adalah nitrogen, karena ada dua, maka saya menyebutnya dinitrogen. Dan oksigen itu O4 adalah tetraoksida. Kenapa? Karena oksigennya ada 4 dan disebut tetra ya, dan dia itu di akhir jadi oksida. Jadi unsur yang kedua itu selalu disebutkan sebagai ida. Nah, jadi kayak gitu. Atau misalnya yang ini, cecel 4, maka cecel 4 itu gampangnya adalah yang kiri adalah karbon. Nah, tidak perlu monokarbon, tidak kepake. Nah, untuk Cl4 ya betul, itu adalah tetraklorida. Jadi karbon tetraklorida. Kayak gitu ya. Nah, makanya untuk kovalen menurut saya itu gampang banget. Jadi cukup sebutkan unsur pertama dan unsur kedua, asal unsur keduanya itu dikasih nama ida. Oke, kira-kira kayak gitu aja untuk pembelajaran kali ini. Ini udah 30 menit lebih. Selamat untuk Anda yang bisa mendengarkan saya dengan seksama, dan apalagi yang diulang-ulang gitu, yang pastikan sediakan makanan dan minuman gitu ya, karena karena takut aus. Ya oke. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan aja. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye.